Cek mic. Cek. Tes. Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan favorit mas-mas yang sampai sekarang pengen sekali mukul Rehan. Halo cuy, apa kabar? Halo, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini ya kan? Doain Rod. Ya, semoga kalian selalu musim batuk dan pilek ini lancar rezeki, amin. Iya, semoga kalian yang lagi batuk sama pilek bisa lancar rezekinya ya kan. Tenang. Iya, gak ada hubungannya sih sebenarnya. Iya, gak ada hubungannya. Oke deh, kali ini kita kembali lagi nemenin kalian ya kan dengan sebuah film yang berjudul Undine filmnya. Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang nelayan paling beruntung di dunia, yang dimana dia itu lagi pengen nangkep ikan, tapi dia malah dapetnya bukan ikan, tapi dia malah dapet perempuan cantik dari laut. Walalala, gimana tuh? Penasaran gak tuh gimana? Apakah perempuan ini seorang duyung atau malah si nelayan kena scam? Waduh, kena scam. Kena scam apa nih? Oke deh, daripada penasaran mending langsung kita mulai aja dan Tarik mon. intro. Di perairan laut Irlandia, seorang nelayan yang bernama Syracuse sedang menangkap ikan di air laut. Saat dia akan mengangkat jaring ikannya, Syracuse terkejut karena ada perempuan di dalamnya. Syracuse pun bergegas mengeluarkan dan memberikan nafas buatan pada wanita tersebut. Perempuan ini akhirnya pun tersadar. Dia tidak menyangka kalau dia masih hidup. Syracuse pun akan menelpon bantuan, namun si perempuan tidak ingin bertemu dengan siapapun. Syracuse pun membawa si perempuan itu ke rumah kosong milik almarhumah ibunya dan meninggalkannya. Syracuse pun mendatangi kembali rumah mantan istrinya yang bernama Maura. Syracuse datang untuk menemani anak perempuannya yang bernama Annie. Annie menderita penyakit gagal ginjal sehingga harus rutin melakukan cuci darah. Dan sambil menunggu, Syracuse menceritakan dongeng tentang nelayan yang menemukan perempuan cantik di dalam jaringnya. Dan setelah selesai terapi, Annie sangat senang karena dihadiahi pinjaman kursi roda elektrik dari rumah sakit. Syracuse pun mengantar Annie kembali ke rumah Maura dan bertemu pacarnya Maura, si Alex. Besoknya saat Syracuse akan melaut, dia kembali bertemu dengan perempuan yang ditolongnya kemarin. Perempuan tanpa nama ini ingin ikut menangkap ikan. Mereka akhirnya pergi melaut bersama. Syracuse pun menanyakan kembali nama si perempuan dan dia menjawab kalau namanya adalah Undine, gadis dari laut. Kayaknya memang putri duyung. Iya, menarik. Syracuse pun tidak mendapatkan apa-apa karena perangkap lobsternya kosong. Dan Undine tiba-tiba menyanyikan lagu yang sangat indah sampai terdengar ke dalam lautan. Syracuse pun terkejut karena kini dia mendapatkan banyak lobster berukuran besar setelah Undine bernyanyi. Dan saya pun penasaran apakah si Undine ini sakti atau dia cuma pakai cheat. Oh iya. Butuh pembuktian ini. Butuh pembuktian cuy. Syracuse masih tidak menyangka kalau nyanyian Undine ini membawa keberuntungan kepadanya. Dan Syracuse pun mengajak Undine ke kota untuk menjual hasil tangkapannya, namun Undine menolak. Ia tidak mau bertemu dengan orang lain selain Syracuse. Karena mendapatkan uang yang sangat banyak, Syracuse pun pergi ke toko pakaian untuk memberikan hadiah kepada Undine. Setelah dari sana, Syracuse menjemput Annie dari sekolah. Ketika mereka akan pulang, Annie malah ngajakin ayahnya balapan sampai ke rumah. Iya, bocil kan emang semangat. Iya, tapi kan gak pakai kursi roda juga gitu. Dalam perjalanan, Annie pun meminta Syracuse kembali menceritakan lanjutan dongeng kemarin karena ia menganggap perempuan yang diceritakan adalah seorang Selkie. Menurut Google, Selkie itu merupakan makhluk mitologi berupa anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia cantik dan walalalala. Setelah sampai di rumah Maura, Syracuse pun bergegas pergi ke tempat Undine. Namun karena penasaran kalau dongeng ayahnya bukan sekedar dongeng, Annie pun mengikuti mobil ayahnya dengan kursi rodanya. Syracuse pun membawa makanan dan memberi baju kepada Undine. Undine pun sangat berterima kasih dan memberikan kecupan lembut kepada pipinya Syracuse. Syracuse yang udah lama gak dimanja-manja pun jadi salting, kemudian pergi meninggalkan Undine.
Merasa ayahnya menyembunyikan sesuatu, Ani pun pergi ke perpustakaan dan meminjam banyak buku legenda tentang Salki. Dan di sisi lain, Sirakus pergi ke gereja untuk bertemu pastor dan menceritakan Onden kepadanya. Keesokan harinya, Ani kembali ke rumah almarhumah neneknya dan melihat Onden sedang berenang. Dan saat keluar dari dalam air, Onden melihat ada anak kecil di hadapannya. Mereka saling berbincang dan berkenalan, bahkan Ani menganggap Onden seorang Salki. Oh iya. Onden cuma bisa ngangong mendengar penjelasan Ani. Ani bilang alasan Onden terjebak di daratan adalah karena telah kehilangan mantel anjing lautnya. Dan setelah bercerita, Ani pun berpamitan pulang dan dihadiahi kecupan juga di pipinya. Waduh. Saat sore, ada seorang pria nggak dikenal yang tampak mencari sesuatu. Dan besoknya, Onden yang sedang berjemur didatangi Sirakus yang mengajaknya melaut. Onden membantu memegang kemudi kapal Sirakus, namun tiba-tiba pengawal kelautan melintasi kapal mereka. Onden sangat ketakutan dan langsung bersembunyi. Meski bersembunyi, Onden tetap mengemudikan kapal dengan menggunakan kakinya. Hingga pahanya yang juicy itu membuat Sirakus salfok. Waduh, gua juga halus. Pak. Halus. Onden juga kembali menyanyikan lagu indah seperti kemarin dan Sirakus sangat kaget melihat jaringnya dipenuhi banyak ikan. Bahkan ada ikan salmon yang seharusnya ditangkap memakai jaring khusus. Benar-benar sakti di bapak. Ini mbak. Pengawas kelautan pun mendatangi kapal mereka karena curiga Sirakus menangkap ikan menggunakan pukat. Para pengawas pun kebingungan karena Sirakus bisa menangkap ikan salmon menggunakan jaring biasa. Mereka memeriksa gudang kapal dan dikejutkan dengan Onden yang sangat cantik ada di sana. Setelah mendengar perkataan dari Onden yang good looking, mereka pun percaya dan segera pergi. Emang good looking selalu dapat privilege ya? Betul. Sirakus pun mengajak Onden pergi ke kota untuk menjual ikan tangkapan mereka. Karena orang lain sudah melihat keberadaannya, jadi kali ini Onden mau-mau aja untuk ikut. Dalam perjalanan menuju kota, ada seorang pria yang tak dikenal terkejut melihat Onden. Dan saat mereka sampai di kota, para nelayan lain terpesona melihat kecantikan Onden. Setelah mendapat banyak uang dari hasil tangkapannya, Onden dan Sirakus pun mengajak Ani untuk pergi bersama ke toko pakaian. Dan saat sedang memilih-milih pakaian, para ciwi-ciwi pada heboh melihat kecantikan si Onden. Besok harinya, Ani diam-diam menemui Onden. Karena mengetahui Ani nggak bisa berenang, Onden pun mengajarinya berenang. Namun saat di dalam air, Onden panik karena melihat sesuatu. Onden pun menyelam mengambil barang tersebut dan keduanya menjadi kaget. Ani mengatakan kalau barang itu merupakan mantel anjing laut Onden. Ani pun meminta Onden untuk menguburnya di dalam tanah agar Onden bisa tinggal 7 tahun lagi di daratan. Onden mengajak Ani mengubur mantel anjing lautnya di pekarangan kebun bunga almarhumah neneknya. Onden pun meminta Ani merahasiakan mantel anjing lautnya itu. Setelah itu, Sirakus mengajak Onden dan Ani ke acara festival di kota. Di kapal, Ani menceritakan kisah Salki kepada ayahnya dan meminta Onden mengakui jati dirinya sebagai Selki. Namun Onden tentu saja menyangkalnya. Saat di acara festival, terlihat pria tak dikenal sedang mencari Onden. Lagi-lagi, Ani kembali berulah. Kali ini ia meminta bukti kalau Onden memang bukan Selki. Ani mengendarai kursi rodanya dengan cepat dan sengaja menjatuhkan diri ke dalam laut. Onden langsung melompat untuk menyelamatkan Ani. Sirakus menjadi sangat panik, namun Ani malah bilang kalau Onden bisa bernafas di dalam laut. Onden gak habis thinking, Ani bakal segila itu. Sirakus mengantarkan Ani pulang ke rumah Maura dan mengantar Onden pulang ke rumah almarhumah ibunya. Diantar pulang nih. Sirakus menceritakan masa kelamnya sebagai pecandu alkohol yang membuatnya tidak mendapatkan hak asuh anak. Namun, semenjak Ani sakit, Sirakus pun berubah. Sirakus yang tembok keimanannya udah runtuh pun karena kecantikan Ondin, akhirnya dia hilaf untuk adu mekanik dengan mbak-mbak cantik laut ini. Ya meski amis dikit, tapi kan tetap rasa ocean girl-nya nggak hilang. Ya ampun. Keesokan harinya, Sirakus kembali menemui pastor dan melanjutkan ceritanya. Sirakus berkata sangat takut kehilangan Ondin. Setelah urusan gerejanya selesai, Sirakus menemani Ani melakukan terapi cuci darah. Saat mengantar Ani ke rumah Maura, ternyata rumahnya kosong. Dan mereka pun segera menemui Maura di bar yang biasa didatangi bersama Alex. Sirakus memohon agar Ani bisa tinggal bersamanya meski hanya 1 malam. Namun ditolak mentah-mentah oleh Maura. Maura menyuruh Sirakus pulang untuk bertemu dengan putri duyungnya. Anjir, sudah cemburu dia. Iya.
Tapi kan udah mantan dan gak apa-apa. Iya. Biasa. Saat Ondin tidur, tiba-tiba ada mobil yang mendekat. Ondin bergegas pergi bersembunyi. Ternyata pria tidak dikenal sudah mengetahui lokasi Ondin dan berniat menangkapnya. Saat Sirakus sampai di tempat Ondin, ia terkejut melihat rumahnya sudah seperti kapal pecah. Sirakus segera mencari Ondin dan menemukannya sedang duduk di dekat sungai. Ondin memberitahu Sirakus kalau suaminya datang untuk menjemput. Anjay, Jadi punya suami. Punya suami, Cuk. Anjing laut juga nggak ya? Ya. Sirakus yang mulai mempercayai kisah Selkie pun meminta Onden untuk membuat permohonan agar suaminya pergi. Namun Onden malah membuat permintaan agar Ani sembuh. Oke. Karena tidak menemukan Onden, pria nggak dikenal ini mencari di kota dan tanpa sengaja menabrak Maura bersama Alex dan Ani yang sedang dalam perjalanan pulang. Beruntung Ani memakai sabuk pengaman hingga dirinya tetap selamat, sedangkan Alex harus COD dengan malaikat. Ya ampun Alex, hidupmu bentar banget. Iya. Sirakus mengajak Onden pergi ke kota, namun dalam perjalanan Sirakus melihat mobil yang kecelakaan dan menjadi panik saat mengetahui kalau mobil itu milik Maura. Beruntung Ani berhasil selamat namun si dokter memberitahu Sirakus kalau ginjal Ani harus segera ditransplantasi. Tanpa diduga, Alex ternyata memiliki kartu donor dan memiliki jaringan ginjal yang cocok di rumah sakit. Onden akhirnya bertemu dengan si pria tak dikenal yang juga dirawat karena kecelakaan. Onden pun menemuinya dan si pria memintanya pulang bersama. Namun Onden gak mau hidupnya diganggu oleh pria tersebut. Operasi pun berjalan lancar. Ani telah sembuh dari penyakit gagal ginjalnya. Sirakus tidak menyangka permohonan Onden menjadi kenyataan. Dan keesokan harinya Sirakus pun menemani Maura menaburkan abu kremasi Alex ke laut. Maura kini mengizinkan Sirakus membawa Ani tinggal bersamanya dengan syarat Onden gak boleh bersamanya. Sirakus pun pergi menemui Onden di kapal ikan dalam keadaan mabok karena habis mabok-mabokan dengan Maura. Sirakus pun membawa Onden ke Pulauan Mercusuar, tempat biasanya anjing laut berkumpul. Sirakus dengan sengaja meninggalkan Onden pergi sendirian di sana karena menganggap manusia dan Selkie tidak bisa bersama. Dan menjelang malam, Onden melepaskan mantel dan sepatunya untuk pergi berenang meninggalkan pulau. Kini Ani tinggal bersama dengan Sirakus. Saat Ani menonton TV, ia tak sengaja mengganti saluran TV yang menampilkan seorang sedang menyanyikan lagu yang sama dengan yang pernah dinyanyikan oleh Onden. Sadar kalau Onden bukanlah Selkie, Sirakus pun langsung pergi ke Pulau Mercusuar untuk mencari Onden. Sirakus akhirnya menemukan Onden yang sedang kedinginan di seberang pulau. Waduh, udah berenang gitu. Sirakus mendatangi dan menghangatkan Onden. Sirakus meminta Onden menceritakan jati dirinya. Ternyata Onden merupakan seorang pengedar narkoba yang terjebak di tengah laut saat membawa 1 kilo heroin bersama rekannya. Waduh, berat nih. Karena dikepung dan tidak bisa berenang, rekan Onden menyuruhnya menyelam sambil membawa heroin itu. Meskipun Onden berenang yang kuat, ia tenggelam ditaklukkan oleh ombak Irlandia. Iyalah. Irlandia kan, wah, gila coy. Onden merasa akan segera mati, namun tiba-tiba jari ikan menangkapnya. Dan orang yang menyelamatkannya adalah Sirakus. Iya, ternyata kebetulan yang sangat kebetulan ya. Iya, ternyata itu. Dan setelah mendengar semua kebenaran itu, Sirakus pun membawa Onden pulang ke rumah bersama. Namun ternyata rekan Onden sudah berada di rumah Sirakus. Sirakus tidak berdaya, sedangkan rekan Onden memintanya mengembalikan barangnya demi melindungi orang yang disayanginya. Onden pun memberitahu letak mantel anjing lautnya yang ternyata berisi barang haram tersebut. Namun barang tersebut sudah tidak ada di sana. Ani telah memindahkannya karena masih percaya dengan dongeng Selkie. Setelah Onden berjanji tidak akan meninggalkan mereka, akhirnya Ani memberitahu barang haramnya yang ada di perangkap lobster. Saat sedang berusaha mengangkat perangkap lobster, Onden mendorong jatuh rekannya itu karena tahu ia tidak bisa berenang. Sementara itu, Sirakus berhasil melumpuhkan rekannya yang lain hingga kemudian polisi datang untuk menangkap para pengedar yang masih hidup itu, termasuk Onden.
Dan keesokan harinya Sirakus pergi menemui pastor dan bercerita kalau Onden akan dideportasi dari Irlandia. Namun hal itu tidak berlaku jika Onden menjadi warga negara Irlandia. Sirakus pun meminta tolong pastor untuk menikahkan dia dengan Onden agar Onden bisa tetap tinggal di Irlandia. Dan di akhir film, Annie bersama Onden dan Sirakus akhirnya bisa hidup bahagia bersama-sama. Anjay. Tapi ya mau Endingnya gimana pun- mantap sih. Iya sih, ending yang sangat mantap. Tapi mau gimana pun ya kan, mau gimana pun si Mas Sapa si Rakus ini, Rakus. meskipun namanya Rakus, dia nggak rakus-rakus banget sih sebenarnya. Betul. Karena dia sebenarnya orang yang beruntung banget, dia kan niatnya mau dapat ikan lobster tapi malah dapat wanita gitu, meskipun wanitanya si bandar narkoboy tapi tetap aja akhirnya jadi istrinya juga. Akhirnya jadi istrinya juga. Dapat serabi lempit juga dia ya kan, dapat Iya. knalpot mahal gitu. Knalpot mahal, mewah. Mewah Joy, karena ya memang knalpot dengan suasana Ocean Dream gitu. Ocean Go. Ocean Girl Dream. Waduh gimana gitu, angin laut yang amis-amis lengket ya kan. Summerbug. Oke deh. Ya meskipun tidak sepanas film-film sebelumnya yang gua bahas ya, film ini mengajarkan tentang betapa pentingnya cinta sejati dan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup. Betul. Kata naskahnya gitu. Tapi memang dalam sebuah hidup, kesempatan itu tidak hanya datang satu atau dua kali coy. Kesempatan itu datang berkali-kali, tinggal kalian bisa melihat atau tidak. Wah, Seperti itu dong sebenarnya. pintar banget lu, Man. Iya dong, gua tadi sarapan coy. Betul. Kesempatan itu selalu datang kalau kalian mau membuka mata. Betul, kasih pesan dan kesan bro. Ya, dan kesan dan pesan dari film ini tuh keren banget sih filmnya. Jadi dia menggabungkan antara Ocean Dream dengan realita ya. Oh, realita. Jadi kan kan kayak menggabungkan antara mitologi dan kenyataan gitu loh. Oh iya Iya kan dia kayak Selkie ya, cewek Iya, cantik Selkie. lah, ketangkep ikan dan digabungkan dengan realita dia pengedar narkoba Betul. yang tenggelam gitu-gitu. Iya, ternyata dia adalah seorang kriminal Iya, sebenarnya. Tapi ternyata dia kriminal. yang jadi misteri adalah bagaimana dia bisa bernyanyi dan mendatangkan lobsternya. ikan Iya, itu. itu masih menjadi misteri coy. Masih Mungkin menjadi misteri. kalau bahasa ilmiahnya ya, gua baca di Google kemarin, Google bagian web biru gitu. Iya. itu dia kalau kita bernyanyi itu kan ada suara ultrasoniknya sampai laut itu. Iya Nah, betul. itu membuat ikan datang memang karena dia merasa terganggu dengan nyanyian dia. Oh iya. Aku Percaya nggak percaya sih. Nggak percaya sih. Ya karena udah kagak nyambung sama filmnya, mungkin kita sekian dulu aja ya kan. Yes, makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Ada pesan sebenarnya, ada lagi nih. Apa sih? Jadi seburuk apapun perbuatanmu, Hah? Tuhan itu selalu memaafkan. Kan ini Wah, ceritanya iya. dia tobat di ending itu pesannya sebenarnya. Iya. Jadi keberuntungan akan selalu datang untuk orang yang ingin berniat baik. Iya intinya. betul. Endingnya tobat, terus endingnya dia menikah. Iya, dapat serabi lempit tuh. Udah habis lambi Ocean lempit. Dream. Ocean Dream. Ya udah, makasih yang udah nonton. Rudy Makasih. cabut undur. Mau undur-undur. See you next time dan dadah. Goodbye. Di peralihan Perairan. di tahlilan laut Irlandia. Tahlilan lu mana? Sirakus pun bergegas mengeluarkan dan memberikan nafas buatan pada wanita tersebut. Waduh. Perempuan ini pun akhirnya tersadar. Dia pun gak menyangka kalau hidupnya masih susah. Diulang. Diulang lagi dong. Sirakus yang udah lama gak dimanja-manja pun jadi salting, kemudian pergi meninggalkan Onden. Wah, Oh. ada yang bergetar di sana. Ada yang bergetar tapi bukan HP. Apa dong? Dia gak tahu. Baru ngomong kok. Angel. Ani pun meminta Onden untuk menguburnya di dalam tanah agar Onden bisa tinggal 7 tahun lagi di daratan. Oke. Kayak itu ya, kayak timun mas. Oh iya ya. Ya. Emang ya, iya? Iya gak tahu kan, timun mas juga ditanam kan itu. Iya sih, semua timun ditanam sih. Oke. Beruntung Ani berhasil selamat, namun dokter memberitahu Sirakus kalau ginjal Ani harus segera dipenjara. Ditransplantasi, di penjara apa?
Masa ginjal di penjara? Ginjal di penjara ya kan tabok nih dar. Sentil ginjal antum.